Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan ilmu ukur wilayah untuk pertemuan 13 ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait komponen-komponen peta yang biasa ada untuk memberikan keterangan kepada peta yang telah kita buat. Nah, pada pertemuan sebelumnya mungkin kita sudah membahas sekilas ya terkait dengan keterangan-keterangan tersebut yang ada pada peta yang dapat menjelaskan informasi tambahan yang ada dalam peta tersebut. Nah, di antara banyak keterangan-keterangan tersebut kita bahas satu-satu di sini ya secara lebih mendalam. Yang pertama ada skala peta, di mana skala peta adalah skala angka yang menunjukkan perbandingan antara jarak sebenarnya dengan jarak yang ada pada peta gitu ya. Nah, untuk rumus skala sendiri, yaitu jarak sebenarnya sama dengan ukuran peta dan skala. Nah, mungkin kita langsung masuk ke contoh aja. Misalkan jarak antara kota A dan kota B pada suatu peta adalah 6 cm. Nah, sedangkan jarak sebenarnya antara kota A dan kota B tersebut adalah 120 km. Berapakah skala dari peta tersebut? Nah, jadi bisa dipahami bahwa panjang atau jarak dari kota A ke kota B itu di peta kalau kita ukur dengan penggaris misalkan itu jaraknya 6 cm. Nah, kemudian jarak sebenarnya di dunia yang asli ya itu adalah 120 km. Nah, jadi bisa kita konversikan 6 cm berbanding 120 km. Nah, sama dengan 6 cm berbanding 12 juta ya, karena 120 km itu 12 juta cm. Nah, kalau diskalakan, nah itu bisa jadi 1:2 juta. Nah, sehingga skala pada peta tersebut adalah 1:2 juta. Nah, berikut macam-macam jenis skala ya, berdasarkan pada ukuran gitu. Yang pertama ada peta skala kadaster atau peta teknik. Nah, ini petanya dalam lingkup kecil gitu. Jadi misalkan ada sepetak tanah gitu yang harus dipetakan, atau sebuah proyek mungkin skala kecil yang akan dipetakan, atau juga peta sebuah gedung apartemen. Nah, itu skala kecil ya. Jadi petanya sendiri juga memuat skala yang relatif besar gitu. Jadi antara misalkan 1:100. Nah, misalkan 1 cm sama dengan 100 cm di real world gitu ya, sampai 1 cm berbanding 5000 di real world. Kemudian ada peta skala besar. Nah, ini umumnya digunakan untuk menggambarkan wilayah yang relatif sempit, misalkan desa atau kecamatan. Nah, jadi tergantung dengan luas areanya ya. Kalau misalkan desa atau kecamatan kan masih dalam lingkup kecil gitu, jadi masih bisa digambarkan dalam skala 1:5000 sampai 1:250.000. Nah, kemudian peta skala sedang, nah ini biasanya digunakan untuk menggambarkan wilayah yang agak luas seperti kabupaten atau kota. Nah, jadi bisa, kalau teman-teman sering lihat itu ada peta skala kabupaten atau kota itu sudah mencakup banyak informasi ya. Jadi sudah mencakup beberapa kecamatan. Kemudian ya tergantung tematiknya ya, menjelaskan apa peta tersebut. Nah, untuk skalanya sendiri ada di 1:250 sampai 1:500.000. Kemudian peta skala kecil gitu ya. Peta skala kecil yaitu peta yang digunakan untuk menggambarkan daerah yang luas seperti provinsi misalkan. Nah, itu ada 1:500.000 sampai 1:1 juta, karena provinsi itu ya sudah mencakup wilayah yang lumayan luas ya.
Jadi butuh peta skala yang kecil. Jadi pengertiannya kalau makin luas area kenampakannya itu berarti skalanya makin kecil. Skala makin kecil, informasi yang ditampilkan juga terbatas. Jadi tidak sedetail mungkin yang peta skala besar atau peta skala kadaster ya, atau peta teknik ini. Jadi sangat detail dan berfokus pada satu tema. Misalkan kalau peta teknik ya, kalau bangunan ya bangunan aja gitu. Kalau misalkan pengukuran tanah ya pengukuran tanah aja. Kalau misalkan udah peta skala kecil gitu ya, itu sudah biasanya peta administrasi gitu. Peta administrasi atau peta tematik lain, tapi udah skala satu provinsi misalkan. Kemudian peta geografi berskala lebih dari 1 juta ya. Ini 1/1 juta, biasanya digunakan menggambarkan wilayah negara, regional, benua, atau bahkan dunia. Jadi sudah sangat cakupannya lebih luas lagi gitu. Oke, kemudian ada berdasarkan bentuk skala, itu ada skala verbal, yaitu skala yang menunjukkan perbandingan jarak pada peta dalam satu kalimat langsung yang mutlak dan tegas ya. Nah, contohnya misalkan 1 inci sama dengan 1 mil gitu ya, kayak tadi di awal. Kemudian skala angka. Nah, skala angka ini menunjukkan perbandingan jarak pada peta dalam perhitungan angka. Nah, skala ini paling lazim ditemui pada kompilasi peta. Kemudian skala batang atau skala garis ya. Nah, skala batang ini memakai batang garis lurus yang mempunyai sebagian ruas dengan jarak yang sama antara ruas tersebut. Jadi semacam halnya garis bilangan. Skala tersebut bisa berupa grafis yang menampilkan jarak antar bagian. Nah, kemudian ada orientasi peta, yaitu arah mata angin. Nah, arah mata angin ini adalah ya pedoman arah mata angin yang berfungsi untuk membantu kita dalam memahami arah ketika atau tidak kehilangan orientasi ketika kita membaca atau melihat sebuah peta. Jadi kalau teman-teman sudah pernah buka misalkan Google Earth ya, jadi kita tahu arah utaranya itu di sebelah mana. Kalau misalkan petanya diputar kan otomatis utaranya juga ikut putar. Jadi kita tidak kehilangan orientasi kalau kita ingin melihat dengan arah yang benar atau dengan orientasi yang benar, itu arah utaranya harus kita kembalikan lagi ke biasanya menunjuk ke atas gitu ya. Jadi agar petanya pun bisa terlihat terlihat proporsional. Oke, next kita akan lihat legenda ya. Nah, legenda ini merupakan keterangan atau simbol-simbol yang tercantum pada peta. Nah, yang paling penting ini sebenarnya legenda ini. Jadi legenda itu informasi-informasi yang diperoleh pada peta itu bisa tepat kalau kita melihat legenda ini. Nah, untuk pembuatan legenda juga tidak ada aturan baku ya. Misalkan mengenai penempatan kolom, karena pada umumnya legenda ditempatkan di bagian kiri atau kanan bawah peta pada bagian yang kosong lah. Kemudian legenda juga dapat diletakkan di bagian lain selama tidak mengganggu informasi yang disajikan di dalam peta. Nah, jadi legenda sendiri banyak bentuknya dan menjelaskan segala hal yang ada di dalam peta itu sendiri. Kalau misalkan ada legenda, misalkan ya gambar segitiga, itu biasanya simbol apa. Kemudian kalau misalkan ada area tertentu yang misalkan berwarna coklat, itu merupakan simbol dari area apa, atau warna kuning itu merupakan area apa. Nah, itu ada keterangannya masing-masing. Kemudian ada garis astronomis. Nah, ini garis hayal yang melingkari bumi baik secara vertikal atau garis bujur maupun horizontal ya, garis lintang. Nah, ini yang menunjukkan lintang bujur ya. Nah, garis hayal ini kadang-kadang juga ditampilkan, kadang-kadang tidak.
Tapi untuk koordinat biasanya wajib ditampilkan ya di sisi petanya. Nah, kemudian sumber peta nih. Biasanya kalau kita membuat peta itu kita cantumkan sumbernya dari mana. Misalkan dari peta RBI, atau dari peta hasil observasi, atau hasil survei lapangan gitu ya. Nah, itu juga bisa disajikan. Kemudian tahun pembuatan peta. Nah, tahun pembuatan peta ini penting ya, kita cantumkan bahwa peta yang kita buat pada tahun tertentu, misalkan ingin digunakan oleh orang lain, dia itu bisa menentukan bahwa peta ini masih layak digunakan atau tidak. Misalkan kita ingin melakukan analisis perubahan lahan pada tahun 2020, peta yang kita gunakan otomatis peta tahun 2020 kalau misalkan sudah ada, atau mungkin peta tahun 2015 gitu. Kita ingin melakukan perubahan analisis perubahan lahan dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Otomatis peta yang akan digunakan adalah peta yang dari rentang tahun tersebut. Tidak mungkin kita menggunakan peta di tahun 2005 atau tahun 2000. Nah, itu sudah terlalu jauh. Jadi nah ini sifat datanya itu dapat berubah dari tahun ke tahun. Kalau misalkan pada tahun tertentu, misalkan bangunan A masih ada, tahun kedepannya belum tentu bangunan itu masih ada. Atau dari misalkan lahan kosong berubah jadi bangunan, itu kan tiap tahun dinamis ya perubahannya kalau di daerah tersebut ada perubahan. Kemudian simbol peta. Nah, terdapat 3 simbol dalam peta, yaitu simbol titik, garis, dan simbol area. Nah, ini berhubungan dengan tadi legenda ya, biasanya dimasukkan ke legenda. Ada simbol titik, itu menunjukkan tempat atau posisi. Kemudian simbol garis menggambarkan data batas wilayah, sungai atau jalan. Kemudian simbol area menunjukkan suatu area tertentu seperti hutan, sawah, pemukiman gitu. Baik, kemudian ada yang namanya lettering. Lettering ini merupakan tulisan yang biasa digunakan untuk mempertegas arti dari simbol-simbol yang ada pada peta. Nah, misalkan nih, kalau misalkan untuk menggambarkan pulau itu biasanya yang umum digunakan font apa, ukuran berapa, warna apa, misalkan gitu. Atau ingin menjelaskan laut atau samudra gitu ya. Nah, itu biasanya warna biru dicetak miring, kemudian hurufnya agak jarang, misalkan seperti itu. Itu ada ciri-ciri seperti itu. Kemudian warna peta. Nah, warna ini juga terkait dengan legenda tadi ya. Jadi setiap penampakan alam yang termuat pada peta memiliki warna yang berbeda-beda. Nah, itu untuk mempermudah ya, atau menonjolkan perbedaan objek pada peta. Nah, contohnya tadi warna coklat menunjukkan daerah dengan kemiringan lereng yang amat besar misalkan. Jadi warna, kalau misalkan peta kelerengan, misalkan warna coklat pekat misalkan, itu merupakan area yang memiliki kelerengan yang sangat besar. Misalkan coklat muda gitu ya, itu tidak memiliki kelerengan yang relatif rendah misalkan, atau tidak terlalu miring gitu. Kemudian ada inset peta. Nah, inset peta ini merupakan keterangan tambahan ya, yang digunakan untuk memperjelas posisi suatu wilayah yang ada dalam peta. Jadi terdapat 2 jenis inset peta, yaitu inset lokasi dan inset pembesaran. Untuk inset lokasi digunakan untuk memberikan gambaran global wilayah di sekitar daerah yang dipetakan. Nah, misalkan ada daerah yang luas, misalkan kita ingin memetakan wilayah DKI Jakarta. Nah, kita insetkan tuh misalkan di daerah Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa itu DKI itu di mana? Nah, itu biasanya di kotakan merah gitu ya, atau diberikan tanda yang menunjukkan bahwa oh, DKI itu di sini. Mungkin itu daerah yang familiar. Bagaimana dengan daerah-daerah yang tidak familiar? Kita tahu misalkan di daerah di daerah ujung-ujung Indonesia atau di pulau-pulau tertentu yang kita tidak tahu, itu daerahnya di mana gitu. Jadi kita bisa tahu misalkan di
dikasih peta Indonesia, kurang lebih pulaunya ada di sekitar sini gitu. Jadi bisa kebayang. Kemudian inset pembesaran yang digunakan untuk menjelaskan bagian dari peta pokok yang dianggap penting dari satu lokasi, kenampakan yang lebih kecil. Nah, ini kebalikan dari peta tadi ya, inset lokasi. Jadi kalau tadi inset lokasi dari lokasi yang besar, kita tunjukkan di lokasi kecil, kita tunjukkan di tempat yang lebih besar. Kalau ini misalkan ada gambar satu kabupaten misalkan. Nah, kita ingin tonjolkan misalkan daerah tambaknya di mana. Nah, itu kita zoom. Misalnya kita zoom out gitu, kita perbesar, kita kasih inset sendiri. Oh, daerah tambaknya misalkan di sisi kiri bawah, itu kira-kira bagaimana kenampakannya. Misalnya kita zoom out, kita zoom in, itu ke arah tambak tersebut. Kemudian kita ingin mengeluarkan juga informasi, misalkan kebun karet di situ ada di mana. Misalkan ada di daerah kanan atas, nah itu ada kebun karet misalkan 2 hektar. Nah, itu kita inset perbesar lagi, kita zoom in lagi di daerah kebun karet itu. Jadi bisa beberapa gambar ya yang menunjukkan suatu wilayah yang ingin kita tampilkan atau ingin kita tonjolkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.